masih ngobrol santai. Masih bersama saya Joy Manik ditemani oleh Jeffrey. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan seorang musisi kawakan. Ngeband. Bandnya Popang. Yes. Dari personil Hangout. Yes. Siapa beliau? Mas Rangga. Rangga. Apa kabar Mas Rangga? Alhamdulillah, baik-baik. Enggak apa ya, pakai Nggak kacamata ya, nggak apa ya. Terima kasih sudah menyempatkan kesini Sama-sama. walaupun malam-malam ya, kita tengah malam. Jadi gimana Mas Rangga untuk yang Hangout ini? Karena kita berdua ini mengulik Hangout kok postingannya 2018. Trevor Donggala. Sih banget. Isi Donggala. Isi Donggala. Besok adminnya tak suruh upload aja lah. Masih jalan? Iya. Masih. Masih Cuman kan emang 2018 itu kan juga 2018 terakhir upload itu masih ada sebelumnya kan lama juga sebenarnya. Itu karena emang vakum. Emang vakum. Jadi kita mau jalan itu nggak bisa karena kan jadi sempat ngobrol segala macam. Aduh nih kok kayaknya kita mau gebrakan nih nggak bisa karena kan ya situasinya kita merasakan semua ya kan. Ya udahlah karena Covid ini kan jadi ya udah nunggu aja lah, nggak tahu kapan ya, ini nggak tahu kapan ya udahlah nunggu aja, nunggu situasi terkendali lah gitu aja. Nah, aku baru ingat soalnya si Tip X itu kan juga mau ngeluarin album katanya. Karena Covid ini dia nggak jadi juga. Nah, itu Cancel atau mundur? Mundur. Dia mundur si Tip X itu. Nah, semuanya kayaknya itu. nah dampaknya semuanya semua dari kan ada event dampaknya. dari itu. Iya, gitu-gitu. pembuat dan pelaksana itu udah kena semua. Tapi tidak hanya Hangout. Mas Rangga ini kabarnya jadi sessioning di Heavy Hair. Sedikit menggantikan sosok ya. Iya. Sosok Mbak Ajeng. Iya. Sementara sih Sementara. kayaknya, ya. Karena ya itu Evinel itu nggak punya gitaris. Zidan itu ngubungin aku kan karena aku sama kita sih, bukan aku doang sih. Jadi semua pun lah pernah kesini juga kan, 20 Miles kan. 20 Miles pernah kesini, habis itu Evinel Zidan juga pernah kesini. Habis itu HO itu kan emang apa ya, satu lingkungan sebenarnya. Satu lingkungan. circle. Iya, satu Lingkaran circle. setannya. Beda. Ayo di sini jadi kayak gitulah. Nah itu jadi ya itu HO zaman dulu HO emang butuh minta bantuin dong, itu ya cuman di circle-nya itu aja. Habis itu ini 20 Mas juga, habis itu Evinel ini butuh ini segala macam. Nah kebetulan kan kemarin setelah Ajeng itu keluar kan emang mereka pengen bikin gebrakan lah. Jadi Zidan nama ibu itu pengen Heavinel itu gerak lagi. Ya udahlah gerak lagi. Nah diminta bantuan kan, nggak mungkin lah kita kenal nih, minta bantuan dong. Aduh sorry ya, nggak mungkin. Ya udah ya ayo, selama kita bisa ya, selama aku bisa tuh ya udah kita bantuin. Aku bantuin siapapun lah, bantuin kalian, bantuin siapapun. Ya udah nih kita selama yang kalian selama itu progres juga, ya udah kenapa enggak gitu. Itu aja sih. Ya udah aku bisa bantuin. Kalau misalnya emang aku udah nggak cocok, ya udah aku lebih kayak gitu kan. Ya udah kalau misalnya ini selama aku bisa dengan skillku, ya udah yuk kita jalan. Tapi kebetulan cocok. Kebetulan. Jadi kan Evinel juga sudah dari lama bandnya juga sampai sekarang. Itu berat gak sih untuk menggantikan sosok? Beratnya gini sih, beratnya karena kan apa ya, Ajeng Zidan nama Ebo itu kan udah karakter, udah karakter kan, dia udah icon. Nah itu jadi kayak misalnya sempet beberapa orang pun ngomong gantiin Ajeng enggak, soalnya kalau misalnya gantiin itu berat karena kan emang susah, orang menggantikan icon tuh udah susah banget. Nah makanya kan kalau misalnya, dan aku nggak tahu ya walau alam lah kan, misalnya ya udah kita jalan aja lah, maksudnya aku sama Evinel pun Evinel butuh apapun aku bisa, selama aku bisa ya ya udah tak bantuin aku kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk menggantikan enggak, cuman paling enggak tuh mereka itu tetap jalan karena kan salang kalau menurutku. Itu udah apa ya, kayak Zidan itu sama ibu kan membangun itu kan
nggak sebentar. Iya. Nggak tinggal ayo kita buat band. Ya. 3 hari kemudian ganti gitar kan enggak, ganti gitaris kan enggak kayak gitu. Itu aja sih kalau aku. Dan sampai kemarin juga sempat berkontribusi di lagu yang baru. Ya. Goodbye and good luck ya. Thank you and good luck. Thank you and good luck ya. Iya. Dan video klip baru dan Betul. terpampang Mas Rangga juga. Tanpa Slayer. Oh iya kan biasanya saya ya. Tanpa Slayer. Di situ ada nggak kejadian-kejadian yang wah aku nonton Kiku apa? Enggak sih, enggak ada. Karena emang sebelumnya itu kan mereka Zidane pun udah ada komunikasi sih, besok masuk ya ke video klip. Ya udah, ya itu kayak gitulah. Masuk video klip, masa ngomong enggak? Kan kayak gitu kan. Nah, ya udah, maksudnya dengan kalian, yang penting kalian progres, kalian melangkah lah, melangkah. Maksudnya ya nggak usah lari, melangkah aja ke depan terus kayak gitu loh, pelan-pelan itu enggak. Tetap tak support, aku sih kayak gitu. Yang penting berjalan ya. Iya. Karena hidup berjalan. Oke. Bukan berlari. Ya. Oke. Ya gitu. Bukan pelarian, Ya. bro. Bisa thumbnailnya itu ya. Thumbnailnya itu. Hidup perjalanan, bukan pelarian. Enggak sih, tapi ya gitu. Maksudnya kan kalau Heavy Nail pun kan juga emang sempat apa ya? Jalannya lurus aja karena kan emang Zidane kan habis punya ini apa jagoan juga kan, punya sastra juga. Iya, ada berkeluarga. Ya mulai lagi kayak gitu, tapi jangan berhenti lah. Mikirnya kayak gitulah. Eman-eman. Iya, istirahat nggak apa-apa gitu loh. Jangan berhenti ngelangkah. Udah gitu aja sih apa. Dan kita flashback dulu Mas Tom. Yes. Dari Mas Rangga itu emang dari dulu suka popang kah dari kecil atau dengar-dengarnya apa sih dari dulu? Dari dulu Sheila dong. Oh, Sheila Seven. Ya Sheila. Ya, zaman dulu apa ya? Standar anak-anak. Terus paling awal itu dengerin SMP ya itu SMP SMA lah itu dengan Spanish Dead. Oh, Spanish Dead. Udah terus makin kesini kan ada yang zaman dulu ngasih kaset zaman dulu masih kaset. Ya, masih kaset. Iya, masih kaset. Masih kaset tuh zaman dulu Rancid tuh 3 album zaman dulu. Ya udah dengerin, seneng. Zaman dulu kan aku punya band juga. Oh gitu. Zaman dulu sempat punya band gara-gara Rancid, masih ngoper gitu lah. Masih punk rock gitu. Iya, masih punk rock gitu ya. Udah akhirnya jalan Rancid-Rancidan itu. Nah, setelah itu ya baru kebentuk HO. Setelah Rancid itu. Oh gitu. Tapi setelah sebelum HO persis tuh punya band Kak Rancid. Punya Rancid. Rancid. Armstrong. Iya. Bener, kayak gitu. Itu tidak di Jogja itu? Jogja. Zaman-zaman bunker sih zaman dulu. Zaman-zaman kita manggung yang penting ya gitu aja. Nah, kok bisa mengenal jadi popang dari mana? Dari zaman dulu Rancid itu kan ya namanya ini ya dengerin beberapa versi ya. Jadi pang-pangan dengerin beberapa versi. Dari Rancid nih, coba nyari yang beberapa itu dari zaman dulu tuh ya biasalah zaman dulu kan kalau orang nggak Rancid no effect. Iya, zaman dulu Rancid no effect. Iya, terus ke modern lah, Melodiful lah, ya kan. Habis itu ya banyak lah. Nah, terus akhirnya ini buat band aja ini segala macam. Ya udah akhirnya buat sempat. Nah, dari bandku yang lama itu Baby Sexy itu lanjut ke Hangout itu karena ngajak Uki. Uki zaman dulu punya band. Uki zaman dulu punya band, ya udah ngajak. Kita buat apa nih? Dulu tuh sempet garap apa ya lupa aku. Ngover lagu gitu. Noise for Name apa kalau nggak salah. Sempet Noise for Name dulu. Terus ya udah MPX ya gitu-gitu lah. Akhirnya kok enak ya. Gitu-gitu doang sih. Akhirnya lagu buat 2009 itu mulai jadi 2007 itu HO, 2009 mulai take aku sendiri gitu. Mulai take itu 2009. Terus kan Hangout ini kan terkenal dengan band gigs ya. Dulu memang awal langsung gigs apa? Gigs dong. Gigs terus sampai ke pensi-pensi juga ya. Iya, ya karena apa ya? Komunitas zaman dulu. Zaman dulu belum, Deng. Zaman dulu itu cuman ya udah kita gigs, kita 2009 manggungnya HO itu pertama itu 2008 kalau nggak salah. 2008. Gimana di gigs atau pensi? Di gigs itu Tribute to Blink kalau nggak salah. Lupa sih tahun berapa, antara 2007, 2008, 2009 antara itulah.
manggung terus udah nih kok enak nih ya garap-garap kayak gini. Itu zaman dulu masih garap review. Iya, beli sama review itu zaman dulu serius. Beli sama review. Ya asal aja kan zaman dulu, asal. Terus makin kesini udah kita buat 2009 itu buat lagu nih segala macam. 2011 2012 nih udah kita 2009 2010 kita ngeluarin single, responnya bagus, ya udah mulai ya nggak meledak juga, cuma gila tapi ya lumayan, ya disyukuri. Tapi dari dulu emang formasinya bertiga? Dulu berempat. Dulu itu zaman dulu tuh masih aku, Uki, Bayu, Ibeng. Tapi Ibeng itu cuma sebentar. Iya, Bayu itu terus digantiin sama Karung. Ibeng itu digantiin sama Uki, jadi bertiga. Sebetulnya kan gitarnya ada dua. Zaman dulu sebenarnya gitar ada dua. Nah, karena ikutin formasi yang kalian dan dulu kan bertiga gitu kan. Iya, zaman dulu berempat. Green Day bertiga, Free bertiga gitu. Zaman dulu berempat terus udah bertiga. Nah, ini besok kalau misalnya emang HO jalan berempat lagi. Oh gitu. Iya. Satunya. Belum tahu. Belum tahu sama produser saya ini. belum tahu siapa ini. Tapi emang apa ya? Ya udah, Uki kan punya proyek kan For You itu kan. Dia emang gitarnya bagus sih sebenarnya. Uki itu bagus. Ya udah, karena kan pas di HO itu kan ngalah sama aku. Rangga aja yang gitar ya. Cuman dia jadi nggak mungkin udahlah aku harus gitar nih. Ya udah, makanya insya Allah sih kalau misalnya besok HO ada Oke, gitar. Surprise ini berarti surprise. Pertama kali manggung itu di mana tuh? Di teras. Di teras kafe. Iya. Langsung di teras. Langsung di teras. Itu tribute to Blink dari itu. Tribute to Blink itu. Ada itu videonya loh. Iya, Bu. Di YouTube. Ada di YouTube. Tantang. Ada di YouTube itu Hangout Tribute to Blink itu zaman dulu. 2000 lupa aku 2000 berapa sih? 2008 ya kalau nggak salah sih. Itu pertama banget itu. Pertama emang itu ikut masih ayo daftar. Daftar. Kolektif. Iya, masih ayo kolektif daftar gitu segala macam ya udah. Dan ya lucu maksudnya bayangin zaman dulu tuh. Ya emang prosesnya sih nggak bisa. Tapi malah serunya kan di situ. Serunya di situ, benar. Enak gitu. Kalau pengalaman gigs ini, dibayar apa nih? Paling lucunya itu dibayar apa? Ciu. Iya, betul. Bener. Betul. Iya, itu tahun berapa ya? 2010-an lah. 2010. Kita ini Rito deh. Bagi-bagi ciu deh. Enggak, itu enggak ciu. Sumpah, itu zaman dulu HO itu main, lupa aku acara apa ya zaman dulu. Jadi main itu 2 tempat. Lupa di TB apa di mana. Nah, satunya itu ada acara lagi. Hangout main lah. Yang ke acara kedua ini, yang ke acara terakhir karena jamnya itu malam. Itu jam itu jam 9 jam 10 lah main. Itu kan udah dijanjiin bayaran ya. Bayaran minum. Iya, bayar minum. Minumnya habis dikasih duit. Duitnya apa buat bayar? Waduh. Dan itu gak enak banget disuruh beli sendiri, Bang. Nah kayak gitu, ya seru aja sih, seru aja itu kalau kayak gitu. Emang begitu. Nah, kalau yang atas udah apa ya? 2 album ya? 2 album, alhamdulillah. Si Better New Life sama Unexpected. Iya. Yang pertama yang Better itu kan? Iya. Itu tahun zaman sih? Itu sebetulnya sih lebih ke single pertama. Sebetulnya lebih ke single karena kan ya itu, jadi kan kalau aku kan lebih ya udahlah coba jalanin aja. Kok responnya bagus banget nih ini. Yaudah kita buat album nih. Ya udah, akhirnya buat album itu dibundling sama kaos. Iya. Itu CD sama kaos doang. Udah akhirnya jalan lagi habis segala macam. Udah nih kita harus buat album kedua nih. Malu sama tahun kan. Malu dong sama tahun 2007 loh. Masa harus punya satu album. Adalah akhirnya jalan buat nih album kedua. Udah, nah album kedua udah lagi promo-promo segala macam. Ya akhirnya kan pandemi juga kan, pandemi, dan aku pun sempat vakum kan. Jadi setelah vakum itu ada sih beberapa emang apa ya, kayak tawaran ini manggung dong gini segala macam. Cuman kan emang posisinya itu kan vakum. Jadi nggak lucu lah kalau akhirnya terakhir diambil, ada terakhir diambil itu
Di lupa aku Salatiga kalau nggak salah terakhir luar kota. Salatiga. Luar kota. Dengan nama Hangout Reunion. Maka kelimin saya tanya. Kata Bapak. Iya. Tapi dengan keadaan pandemi seperti ini, kegiatan Mas Rangga apa sih selain ngeband? Ngeband vakum nih ya, kegiatan lainnya tuh apa ya? Ngapain ya? Ngapa-ngapain di rumah sih? Aku Di lihat rumah, di di rumah. Instagramnya balapan anak. Iya. Tim supporter kencang. Iya, balapan. Balapan. Sepeda sih nggak ada pedal itu. Iya, itu doang sih paling. Ya cuman apa ya, ngadep komputer doang sih. Udah itu doang. Cuman desain terus yang ngurus anak latihan karena kan kesenangan anak itu kan nggak bisa kayak ngajarin dulu lah kita prosesnya. Ini loh, kamu mau latihan loh minggu depan, mau balapan loh minggu depan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis kamu latihan, Jumatnya istirahat, Sabtunya latihan. Harus kayak gitu. Nah, kayak gitu aja sih. Dan itu memakan waktu sebenarnya. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Itu. Terus nggak curhat ini. Tapi kan Mas Rangga tuh nikah 2018 17. Enggak 2015. Oh, 2015. Itu gimana transisi dari ngeband rock pang-pangan gitu terus transisi jadi berkeluarga. Jadi berkeluarga. Dan ternyata istrinya saya kenal. Yang refleks saya jenius. Terus apa bedanya? Dari apa ya? Nothing change, nggak ada sih, nggak ada yang berubah. Karena kalau berubah paling cuman masalah bukan berubah sih, cuman pengurangan. Ya kayak misalnya waktu, ya cuman tapi intensitasnya sama aja. Misal aku ketemu temen, aku ngurus ya misalnya masih ngurus band, aku ngurus apa segala macam masih ada, tapi waktunya dikurangin, itu aja sih. Oh gitu aja. Iya. Enak makanya. Enak. Ya bersyukur sih. Pas. Nah, Mas Rangga juga sempat bantuin Endang Sukamti juga. Ya, untuk bantuin cari teknik. Ya. Gitar teknya si Dori. Mas Dori Mas ya, Dori si bos. itu gimana ceritanya, Mas? Itu zaman dulu masih itu lama itu tahun berapa ya 2000 mulai itu 2013 kalau nggak salah ya. Itu lama banget, itu pas masih kru drummernya itu masih kru drumnya Mas Ari itu. Itu masih Pak Ijo. Oh iya, masih Pak Ijo. Ya, tahun jalan. Iya, Pak Ijo itu temenku. Itu. Ya. Pak Ijo itu temenku terus diajak karena Sensen nggak bisa. Coba dong ini apa? Mau nggak bantuin gini? Zaman dulu langsung 2 kota. Oh gitu. Dan itu luar kota kan. Oh udah, ya coba. Kalau misalnya kita nggak nyoba kan nggak mungkin tahu. Iya, itu sih. Wah ini ya udahlah coba aja lah. Maksudnya Endang Sukamti itu kayak gimana sih? Ya cara-cara mereka mainnya, cara mereka ngeset alat, cara mereka setting apa segala macem lah gitu. Ya udahlah coba. Ya nanya terus lah kayak gitu. Ini gimana? Nah itu kan masih sama Rinto. Zaman dulu masih dekatnya sama Rinto juga kan, Rinto sama Pak Ijo itu. Udah coba gimana? Ini ngapain dulu gitu kan? Ini ngapain dulu sampai stepnya nanti malam tuh ngapain dulu? Ya setting terus Yuni segala macam, sempat suruh nggak dengerin lagu Kamti, tahu nggak? Nggak tahu lah. Siapa yang nggak tahu? Iya tahu lah, suruh ngulik 2 lagu 3 lagu ya buat cek sound. Udah nyoba, udah akhirnya kan jalan. Nah kalau misalnya Sensen nggak bisa, alhamdulillahnya masih dipercaya sama aku, alhamdulillahnya gitu. Tapi gimana sih manage cek soundnya Endang Sukamti itu sebenarnya kayak apa? Yang profesional. Band profesional. Iya, apa ya? Sebetulnya sih nggak susah ya, karena kan mereka kan emang timnya udah teamwork. Udah teamwork banget. Jadi cuman aku yang enggak asli. Jadi aku kayak aslinya apa sih nih ya gitu loh. Tapi sok asik aja. Asik aja biar kelihatan pinter aja. Ya itu kalau misalnya sama itu awal ya deg-degan, maksudnya deg-degan kayak ini ngapain nih. Nah enaknya kan kalau di sana kan kayak ini loh kayak gini enggak, dan aku pun emang nanya ini ngapain aja Rin, ini nyeting apa segala macam, ini abis itu apa namanya cek soundnya kayak gimana, monitornya kayak gimana, terus
bagian sound outnya gimana, itu kan tak tanyain semua kayak gitu loh. Jadi ya nggak rumit karena mereka emang profesional. Jadi kayak udah ini main, nanti ada yang bagian monitornya sendiri, bagian ngeceknya misal Mas Uloh, ada yang bagian di depan panggung itu ada Mas Bangun, nah kayak gitulah. Jadi drumnya sendiri, bass sendiri, udah nggak usah ngurusin. Bagian job disknya udah jelas. Jelas. Itu letak dari profesionalitas. Profesionalitas itu. Harus dicontoh itu sebenarnya. Nah, itu diterapkan nggak sih di Mama Hangout? belum karena ya belum, karena kan emang semua pengen lah, semua nggak ada yang nggak pengen jadi, ya itu kayak tak bilang, kayak melangkah ke depan tuh semua, siapa sih yang nggak pengen kan, cuman kan emang semua itu ada proses. Jadi nggak ya siapapun lah kayak gitu, nggak mungkin dari mereka kesini terus langsung ke atas kan, nggak ada. Ya itu, jadi HO pun mungkin siapapun lah, teman-temanku apa band segala macam mungkin akan ke sana, tapi kan prosesnya tuh ada. Prosesnya tuh dari mereka ngambil manajer, mereka ngambil ini soundman-nya siapa, mereka sound monitornya siapa yang ngurus, itu kan pasti ada. Jadi nggak, ya yuk kita langsung besok lusa ini manggung profesional, nggak ada, nggak bisa itu, nggak bisa kayak gitu. Ini nikmatin aja dulu lah prosesnya kayak gitu aja. Tapi ya pengen lah, nggak ada yang nggak pengen. Enak tinggal main, udah jadi, jreng langsung bunyi, ya kan enak banget. Monitor depan udah jelas, vokal udah jelas, mic udah di depan, enak banget tinggal ganti strap ya. Iya kayak gitu lah, enak banget Rockstar kan. banget. Enak banget kayak gitu. Tapi kan proses, balik lagi ke proses kayak gitu. Terus putar Tommy, gimana? Boleh putar apa aja? Bakar loh. Iya. Bos kok kere dulu. Dihitung ya ini ya, Light. Pak Produser. Tapi udah gak ada gambaran belum Mas untuk yang Hangout setelah pandemik ini, apa yang mau dikejar dari Hangout? Kan album udah ada, nama udah ada. Benar. Terus fans namanya apa? Hangouter Apa sih? Hopeful Hangout. Hops ya. Nah, fans udah terbentuk lah untuk bahasa-bahasanya. Ini apa yang mau dikejar untuk ke depannya? Manggung. Iya, benar. Manggung konser tunggal udah itu. Manggung konser tuh. Harus dong, harus. Kalau aku sih harus, terus rilisan fisik keluar lagi, lah gitu aja. Nah, untuk manggung ini kan sebenarnya di masa pandemi ini kan banyak yang udah bikin panggung virtual. Memang tidak tertarik untuk ke situ. Enggak. Kuarantin studio kan. Iya, tuh enggak. Kalau enggak, kalau misalnya HO aku pribadi lah mengatasnamakan HO ya. Itu kalau misalnya aku punya sesuatu, itu jalannya cuman online, itu nggak asik. Kalau aku nggak asik karena kan musik itu kan interaksi. Musik itu kan interaksi, konser musik itu interaksi kayak gitu loh. Jadi kayak ya kalian mau ngapain gitu loh, maksudnya nyanyi di depan nggak ada, cuman ada ini, aduh nggak sih kalau aku ya, karena kan HO pun vakum udah lama. Jadi kayak aduh jangan. Beda vibe-nya ya. Jangan, benar. Berarti besok kita cari kerjaan yang offline. Bener. MC offline. Oke. MC gigs. Geser Citra Maju. Kacau banget. Oh, emang yang dikejar itu konser tunggal, hangout. Iya, emang ya, tapi ya siapa sih yang nggak pengen kalian? Iya semualah, siapa sih yang nggak pengen sekarang? Kayak misalnya kalian nih podcast cuma berdua, terus bintang tamunya ya pembicaranya di luar lewat HP, enak gak sih? Enggak kan, gak enak kan? Nah gitu loh, kan nggak bisa gini-gini, gitu loh. Ya gitu aja sih, maksudnya interaksi. Aku lebih ke interaksi. Soalnya abis vakum tuh kan paling enggak apa ya? Itu kan ajang kangen. Iya. Ajang kangen. Jadi kayak mengembalikan vibes ya. Iya, vibe-nya tuh kayak aduh ngapain sih kalau misalnya kita cuman buat online gitu loh. Walaupun acara kecil-kecilan lah, akustikan lah, itu nggak masalah kalau aku. Itu lebih berharga loh dibanding online lah. Kalau aku ya, kalau aku pribadi. Tapi dulu terbentuknya nama Hangout itu apa? Karena teman-temannya suka Suka hangout. Iya, benar. Emang gitu? Iya kan, standar kan. Lah serana ceritanya. Udah, ganti. Seneng
seneng hangout seneng dolan jenenge apa ya dolan. Dolan kok ke Jawa-Jawa nah. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Hangout. Nek adventure kok kedawan. Walking. Walking. Enggak, tapi benar dari situ, benar dari situ. Sama anak-anaknya suka hangout gitu. Sebetulnya sama Uki itu. Iya, jadi sama Uki kan ya itu punya proyek kan, ya yuk kita buat ini segala macam. Ya udah oke nih, udah jalan. Ngapain ya? Soalnya kan aku zaman dulu rumahku itu kan di utara, Uki kan di selatan terus. Ya udah. Dan itu ketemunya tiap hari. Serius, ketemunya tiap hari gitu sama dia itu. Bosen aku aslinya gitu. Itu terus akhirnya ya udah buat nama apa ya? Ya udah coba ini hangout karena sering kumpul itu doang aslinya sering kumpul ya udah akhirnya. Tapi pas loh malah hangout kan gampang di brand awareness dia tuh langsung benar. Kan balik ke hangout lagi tuh yang konsep album atau lagunya itu siapa Mas? Banyak Uki. Kalau misalnya dari konsep karena Uki itu kan orangnya emang apa ya, produktif. Aku lebih ke pasif sih kalau aku, benar, tapi aku lebih ke pasif. Jadi kayak kalau misalnya aku nggak ada deadline, aku nggak ada tanggung jawab, itu tak lepas. Kalau aku kayak gitu. Jadi kayak misalnya ini kita punya tapi misalnya gini lah, ini sosmed kita harus angkatin. Nah itu kan tanggung jawabku. Nah aku punya tanggung jawab nih. Nah yaudah, sosmed zaman dulu YouTube, Reverb Nation, zaman dulu MySpace masih, Facebook page itu segala macam aku yang ngurus. Jadi kayak gitu. Soundcloud masih itu Soundcloud zaman dulu nomor 1 terus ya. Serius. Serius di alternatif itu nomor 1 terus itu. Tapi nggak tahu kalau sekarang. 2 tahun nih. Tapi udah masuk ke Spotify. Udah masuk. Tuh jangan lupa dengerin Cuma TV ada hangout. yang kangen gigs di Jogja. Bener. Dan band-band lokal ya. Iya. Spotify. Berdoa dulu lah pandemi selesai. Iya. Amin. Udah, Pandeminya selesai tapi PSBB-nya tetap jalan. Iya. Terus Serangga ini kan suka desain juga. Ya. Desain grafis juga. Ya. Ternyata desain grafis. nggak banyak yang tahu. Tadi kita di belakang ngobrol. Itu di Instagram kok ada itu freelance logo desainer. Lebih kemana? Ke memang logo perusahaannya. Logo doang. Buat ngidupin anak. Beli susu. Teman-teman yang punya band baru atau punya usaha baru langsung ke Mas Rangga. Iya. Kalau Mas Rangga udah kebanyakan job gas aja. Aku yang logo. Promo singan. Enggak. Udah Mas Tom. Udah enggak apa. Malah nengang. Berarti itu udah lama desain grafis Mas Angga. Malah itu lama banget. Itu memang lulusan kan desain? Enggak. Oh enggak. Itu the power of kepepet pasti. Iya, bener itu. Jadi dulu kan sempat kerja sama orang, dulu sempat distro lah, zaman dulu kan 2009 itu sempat ke-trigger itu, terus akhirnya sempat bikin clothingan sendiri 2010 gitu kan, pas zamannya HO itu masih clothingan sendiri. Terus aduh emang nggak bisa nih kalau misalnya jalan kayak gini, ya udah akhirnya buat udahlah coba ngikut kontes aja lah. Kontes itu dari teman juga, ikut kontes menang gini segala macam, kok lumayan. Ya udah akhirnya itu dari 2010 malahan. Kecanduan sampai sekarang. 10 tahun berarti. 11 tahun. 11 tahun. Jadi desain grafis logo. 12 tahun. Abal-abal sih ya. Nanti emang basicnya dulu juga gambar. Enggak. Power of kepepet dibilangin. Zaman dulu ke distro. Habis itu bangkrut. Habis itu bikin clothing sendiri bangkrut, bikin usaha sendiri bangkrut. Ya udah ini mau ngapain ini ya? Udah akhirnya sempat buat clothingan itu. Akhirnya ya itu ini cobalah ikut kontes kalau misalnya ada ide-ide segala macam, ide-ide kayak soalnya kan kayak orang luar itu kan seneng otak-otak Indonesia sih kasarannya kayak gitu loh. Ini buat apalah elektrikal apa segala macam. Tapi pernah nggak ada kejadian bro, aku gawe iki tapi rego kanca.
Sering dong. Penyakit. Penyakit. Harusnya kan support ya. Sering. Enggak ya, kalau aku sih enggak ini, kalau apa ya? Karena itu cukup merasakan. Aku pengen ngomong tapi enggak pacarku tersinggung. Tadi Ben Mas Rangga itu Lempar batu aja. lempar batu. Tak lurusin ya. Enggak sih, kalau ya ada beberapa, tapi alhamdulillahnya tuh beberapa temen ya, ini kan balik lagi ke temen. Ya ada yang kayak nggak usah temen lah. Jadi ada zaman dulu kayak logo perusahaan tambang. Ada, aku sempat itu. Ada namanya nenek 17. Ada itu zaman dulu sempat. Ya. Itu ada, itu sempat kayak gitu. Apa ini segala macam, tapi bayarannya segini. Udahlah, oke lah, segini ya, oke. Tak kirim set, akhirnya oh ini bagus juga. Itu masih nawar, jadi dia mau dapat 2 tapi ditawar. Ya itu mau gimana lagi ya kan? Nah itu ya susah kalau kayak gitu. Tapi ada juga yang bilang, alah logo mau bunder tok masa regane sak ini pernah ada gitu. Oh, aku alhamdulillah belum. Oh belum ada ya. Ini mau tak iniin mau tak lurusin ya. Ini jadi Mas Tommy ini ada logo bundar. Tapi ono bro itu. Alah bro, logo kan pertama deal tuh dengan harga segitu tuh. Tapi dia suka dengan logonya. Terus dia alah bro logonya bundar. Ya iya sih bundar sih. Gampang. Iya sih bundar sih. Cuman kan artinya yang mahal itu kan bukan logonya, tapi pengalaman kita. Iya. Kita kan Waktu. Ya, bro. Kopine, Iya. terus belajarnya kan lama bro. Itu yang bikin mahal dari logo. Benar. Jangan nawar. Mas Rangga itu atau tidak? Otodidak. Zaman dulu. Jangan-jangan yang bikin logo Hangout masak? Enggak. Oh, enggak. Kalau zaman dulu sempat yang heavy nail itu jadi sempat. Heavy nail kan buat Mas Pereng. Oh iya, sekarang ya? Iya, itu sempat tuh Zidan tuh ngomongin, "Enggak, buatin logo." Udah tak buat nih. Sama aslinya. Tapi bagus Mas Pereng. Bagus. Serius, der itu. Bagus. Kita lihat ya itu sempat diupload sama Zidan. Wih, keren ini sumpah. Tak liatin fotonya. Ini lah aku juga sempat buat dan kayak gini. Oh iya mirip ya. Ya iya, tapi kan bagus Mas Pereng. Ya gitu iya. Cuman ya emang apa ya itu pengalaman lagi sih, balik lagi pengalaman waktu. Terus kan kayak misalnya kita baca ya itu kayak misal Mas Tommy bilang lah brief. Itu susah banget loh. Baca brief tuh susah banget loh. Nah itulah. Tolong ya. Tolong ya. Ini para dua desainer gini. Masih gawe iki logo iwak tapi menceng iwo. Menceng iwo iki piye Mas? Menceng iwo. Logo iwak. Jadi kalau bikin brief tolong yang jelas. Yang detail lah ya. Kita bukan paranormal yang bisa baca pikiran Anda. Tapi kembali ke Hangout lagi. Untuk kedepannya nih, harapannya apa? Dan Heavy Hell ya, karena sekarang juga. Oh iya. Kalau Hangout sih aku sejalan aja sih, maksudnya kayak kalau sama Hangout kan semua persona itu punya sibuk masing-masing. Jadi kalau aku sama mereka kan udah kayak apa ya? Bukan teman band doang sih. Jadi ya udah ini aku band-bandan zaman dulu emang udah lama. Kalau misalnya aku udah kayak sahabat sama keluarga sih. Kalau aku mikirnya sih. Jadi kayak ya kita nggak usah aku sama mereka kan nggak usah jalan beriringan terus, nggak usah sama terus sih kalau aku. Yang penting support aja. Mereka mau ngapain, oke punya Before You, oke punya apa, itu tak support. Aku cuman gitu aja sih kalau misalnya sama Hangout. Jadi misalnya emang pun jalan, ya ayo jalan. Tapi kalau misalnya emang pun masih gini aja, ya cuman doa. Aku cuman gitu aja sih. Kalau misalnya Heavy Nail ya, yang penting mereka jalan terus lah. Ya itu aja sih. Sayang kalau aku lebih ke apa ya? Eman-eman karena bangun band itu kan enggak. Ya kalau misalnya kalian nonton kayak ini bagus gini, enggak segampang itu, Bos. Enggak segampang itu. Mereka itu ngeluangin waktu, ngeluangin emosi, mereka ngorbanin waktu, mereka ngorbanin karya segala macam buat sesuatu yang kalian seneng itu susah banget. Aku sih kayak gitu. Itu aja sih. Wah, berarti
yang utama adalah support dari teman-teman terdekat Ya, dan keluarga. harus. Dan terima kasih Mas Angga sudah menyempatkan waktu Sama-sama. dan jangan lupa untuk tetap subscribe yang belum subscribe, like untuk yang belum like, dan silakan kalau ada kritik dan saran silakan tulis di kolom komentar. Karena kita Mas Tommy, karena kami tidak pernah membaca komen. Terima kasih dan sampai jumpa. Cheers. Ada pertanyaan dari Produser yang astral ya. Karena suaranya itu orang tanggapan dari Mas Rangga tentang Mbak Ajeng yang kan deket banget nih Mas Rangga. Ya, satu circle. Circle setan tadi. Iya. Tanggapan seperti apa dengan hengkangnya Mbak Ajeng? Ya bukan hengkang ya, tapi sedikit. Ya hengkang sih. Tanggapannya gimana? Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Ya kalau misalnya aku menyayangkan ya menyayangkan karena kan Ajeng, Zidane, Ebo zaman dulu masih Rani, drama, ya itu masih Rani itu. Ya itu masih teman-temanku kayak gitu loh. Jadi ya sayang cuman kan kalau semua orang punya pilihan. Kayak gitu aja. Semua orang punya pilihan. Tapi jangan nyampe support antara kalian itu putus. Nah, aku sih itu aja. Soalnya aku sama siapapun lah, aku sama Uki, aku sama Karung, aku sama siapapun, ya udah kalian mau ngapain terserah. Kita nggak perlu, ya udah kita udah temenan nih, kita udah sahabat nih. Ya udah kalian mau ngapain nggak perlu seiringan, kita nggak perlu bareng terus, kita nggak perlu sama. Yang penting kan cuma doa sama support itu aja sih. Kan itu aja. Itu jangan nyampe putus aja. Di situ. Kalau misalnya disayangkan ya, cuman kan itu pilihannya Mbak Ajeng. Semoga ya sesuai ekspektasi gitu aja sih. Dan dari teman-teman juga selalu support Mbak Ajeng. Betul. Tapi bentar. Apa nih? Kok dari temennya Mas Angga dan namanya Karung itu? Nama Karung kali gimana? Kok jenenge Karung? Biar nek lomba balap karung.